dengan bimbingan belajar Alif. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu untuk anak-anak SD, MI, kelas 6 ya, tentang pelestarian makhluk hidup. Jangan lupa anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Kami berharap kiranya adanya dukungan moral dari adik-adik ataupun para pelajar, subscribe, like, share, dan komen. Dan juga dalam mengikuti pembelajaran secara berkelompok atau berkumpul atau pergi, tolong gunakan masker, juga nanti jauhi jaraknya dan cuci tangan ya. Oke. Di sini ada pelestarian makhluk hidup, yang mana di dalam pelestarian ini adalah untuk menjaga keseimbangan alam, makanya perlu adanya pelestarian ya. Di sini kenapa adanya kelangkaan hewan dan tumbuhan? Nah, kelangkaan hewan dan tumbuhan ini disebabkan oleh satu yaitu penggunaan hewan dan tumbuhan yang berlebihan. Dua, ya, pemburuan dan penangkapan hewan liar. Kemudian yang ketiga, penebangan pohon langka, untuk kepentingan manusia ya. Nah, jadi kelangkaan ini disebabkan oleh tiga hal ini ya. Jadi apabila ini dibiarkan akan terjadi kepunahan ya, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, akibatnya disebabkan oleh ini ada akibatnya kehilangan sumber daya alam hayati ya. Kehilangan sumber daya alam hayati. Jadi perlu adanya pelestarian ya. Nah, sekarang karena ada hewan atau tumbuhan mana yang termasuk hampir punah ya? Tumbuhan yang hampir punah. Tumbuhan apa aja yang hampir punah akibat dari kelangkaan ini? Pertama, yang ada banyak beberapa tumbuhan di hutan yang juga buahnya jarang ditemukan karena kurang enak ya, ataupun tertarik, seperti contohnya Rafflesia arnoldii ya. Nah,
Ini bunga rafflesia lili disebut juga dengan bunga bangkai. Ya, ini bunga bangkai. Yang kedua, ebony. Nah, ya, ebony atau kayu hitam. Kayu hitam. Kemudian kayu besi. Kemudian selanjutnya bunga bangkai ya. Nah, ini tumbuhan yang merupakan langka ya atau hampir punah. Nah, kemudian selain bunga tentu ada hewan ya. Hewan ya. Hewan yang hampir punah. Apa aja hewan yang hampir punah? Kita di sini. Pertama, burung cendrawasih ya. Burung ya, cendrawasih. Yang B-nya apa? Burung jalak Bali. Jalak ya. Jalak Bali. Bedak ya, perhatiin ya. Badak bertulah satu. Badak bertulah satu. D, babi rusa. Babi rusa. Ini yang maksudnya babi yang mirip-mirip wajahnya, mirip rusa ya. Orang hutan ya. Kemudian komodo ya. Ya. Jadi mereka ini menurun semua populasinya. Nah, sekarang sudah hewan yang hampir punah. Ya. Sekarang harus ada usaha ya, usaha pencegahan kepunahan. Usaha pencegahan kepunahan. Apa aja yang harus kepunahan ya? Kepunahan satu, usahanya yang harus dilakukan agar mereka ini bisa tetap ada, yaitu melalui pelestarian in situ. Pelestarian in situ ya. Dua, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ ya. Jadi apa aja yang dimaksud dengan pelestarian in situ? Pelestarian in situ ya. In situ. Kayak pelestarian in situ
adalah pelestarian adalah kawasan hutan yang mempunyai pelestarian hewan dan tumbuhan bukan pada habitat aslinya. Artinya pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat ini disebut pelestarian in situ ya. Misalnya pelestarian komodo dan hewan komodo ya. Hewan komodo di Pulau Komodo, di Pulau Komodo. Contohnya ya, misalnya ya. Nah, kemudian model pelestarian in situ. Model pelestarian ya. Pelestarian in situ. Apa aja modelnya? Pertama, suaka alam ya. Modelnya suaka alam. Kemudian suaka alam ini kawasan hutan yang punya fungsi utama sebagai pengawetan. Ini suaka alam ini artinya keanekaragaman tumbuhan ya, pengawetan. Keanekaragaman ya. Tumbuhan, tumbuhan ya, dan hewan ya. Hewan serta ekosistemnya. Nah, ini disebut dengan pelestarian suaka alam. Yang kedua, cagar alam. Suaka alam itu terdiri dari cagar alam ya, tentunya ya. Suaka alam itu cagar alam contohnya. Cagar alam Pulau 2 di Jawa Barat. Pulau 2 di Jabar ya. Jawa Barat ya. Cagar alam Gunung Gede. Cagar alam Gunung Gede ya. Gede. Ini di Bogor ini. Di Bogor ini contohnya ya. Alam Gunung Gede di Bogor. Kemudian cagar alam Cimodas di Cianjur ya. Di Cianjur. Oke. Kemudian pertama tadi adalah pelestarian melalui suaka alam. Selanjutnya apa? Suaka marga satwa ya. D-nya suaka marga
Wah, ya ini pelindungan. Ini digunakan untuk melindungi hewan ya. Contohnya Suaka Marga Satwa Pulau Rambut ya. Nah, yang lebih perkembangan desa Pulau Rambut ya. Di Teluk Jakarta ya. Ini Suaka Marga Baluran ya. Ini di Jakarta. Di Jakarta. Nah, kemudian Suaka Marga Satwa Bururan ya. Suaka Marga Satwa Bururan. Ini di Jawa Tengah ya. Oke, ambil contoh-contohnya. Suaka Marga Satwa Pulau Komodo ya. Suaka Marga Satwa Pulau ya Komodo. Ini di mana? Di NTT ya. Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian Suaka Marga Satwa Pulau Mojo ya. Suaka Marga Satwa Pulau Suaka Marga Satwa Pulau Mojo di Sumbawa Mojo di ini cara perlindungan dan kawasan itu secara suaka alam. Kemudian ada lagi di sini kawasan pelestarian alam ya. Ini kawasan di sini secara suaka alam ini B. Ada lagi kawasan pelestarian alam. Sambungannya ya, ini suaka alam, ini kawasan pelestarian alam. Itu satu taman nasional ya. Dua, taman nasional ini seperti Taman Nasional Gunung Leuser ya. Contohnya ya, contohnya dulu. Contohnya Taman Nasional ya, Taman Nasional Gunung Leuser. Gunung Leuser ya, di Aceh, di Nat ini Nanggro Aceh Darussalam ya, di Nat Aceh. Kalau ini di Aceh aja lah, boleh enggak? Nah ya. Kemudian Taman Nasional Kerinci. Taman Nasional Kerinci. Nah, ada tidak Taman Nasional Kerinci Seblak. Nah ya, ini Seblak di C. Ada lagi Taman yang Waikambas ya. Taman ini gajah nih. Taman Nasional Waikambas. Ya, ini contoh
untuk pelestarian alam ya. Nah, kemudian taman hutan raya, contoh taman hutan raya ya, taman hutan raya. Itu kemudian lagi yang ketiga, taman wisata alam ya. Ini sekarang pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ ya. Tadi pelestarian in situ, sekarang pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ. Apa aja yang pelestarian ex situ? Yaitu rehabilitasi. B. Penangkaran ya. Penangkaran ya. Jadi di sini ada dua, yaitu melalui rehabilitasi dan penangkaran ya. Jadi kalau kemudian budidaya hewan dan tumbuhan ya. Budidaya hewan dan tumbuhan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini artinya dipelihara lagi ya, kalau untuk supaya lebih baik dan terjadinya tidak kelangkaan pada hewan dan tumbuhan. Oke ya, demikianlah sedikit kilas tentang pelestarian makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Ya, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan belajar bimbingan belajar Arif. Jangan lupa anak-anak tonton